Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarina Vita Maharani dengan NPM 2103010068. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang pemikiran ekonomi Islam masa dinasti Umayyah. Pendirian dinasti Bani Umayyah. Bani Umayyah adalah kekhalifahan Islam pertama setelah masa Khulafaur Rasyidin yang memerintah dari 661 sampai 750 di Jazirah Arab dan sekitarnya, serta dari 756 sampai 1031 di Cordoba, Spanyol. Bani Umayyah berasal dari bahasa Umayyah Ibnu Abdi Syam Ibnu Abdi Manaf, salah satu pemikiran dari kabilah Quraisy. Terletak pada penemuan jalan lain ketika Nabi Muhammad SAW dengan beribu pasukannya menyerbu pasukan Mekah. Memasuki masa kekuasaan Muawiyah yang menjadi awal kekuasaan Bani Umayyah, pemerintah yang dulunya bersifat demokratis akhirnya berubah menjadi monarki hereditaris atau kerajaan yang turun-temurun. Hal ini mulai dari ketika Muawiyah mewajibkan seluruh rakyatnya untuk menyatukan setia kepada anaknya Yazid. Dia menggunakan istilah khalifah namun memberikan introspeksi dari kata-kata itu. Di samping ekspansi kekuasaan Islam, Bani Umayyah juga banyak berjasa dalam pembangunan di berbagai bidang. Pada masanya, jabatan khusus seorang hakim qadhi mulai berkembang menjadi profesi tersendiri. Qadhi adalah seorang spesialis di bidangnya. Wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib pada tanggal 21 Ramadan tahun 40 Hijriah atau 661 Masehi karena terbunuh oleh tusukan pedang beracun saat sedang beribadah di Masjid Kufah oleh kelompok Khawarij. Tidak lama berselang umat Islam, para pengikut Ali bin Abi Thalib melakukan sumpah setia baiat atas dini Hasan bin Ali untuk diangkat menjadi khalifah pengganti Ali bin Abi Thalib. Proses penggugatan itu dilakukan di hadapan banyak orang. Mereka yang melakukan sumpah setia ini baiat ada sekitar 40.000 orang, jumlah yang tidak sedikit untuk ukuran pada saat itu. Orang yang pertama kali mengangkat sumpah setia adalah Qais bin Sa'ad, kemudian diikuti oleh umat Islam pendukung setia Ali bin Abi Thalib. Pengangkatan Hasan bin Ali di hadapan orang banyak tersebut ternyata tetap saja tidak mendapatkan pengakuan dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Namun, Al-Hasan sosok yang jujur dan lemah serta politik. Ia sama sekali tidak ambisius untuk menjadi pemimpin negara yang lebih memilih mementingkan persatuan umat. Hal ini dimanfaatkan oleh Muawiyah untuk mempengaruhi masa untuk tidak melakukan bait terhadap Hasan bin Ali. Menghadapi situasi yang demikian kacau dan memiliki menyesalan persoalan tersebut, Khalifah Hasan bin Ali tidak mempunyai pilihan lain kecuali perundingan dan pihak Muawiyah. Dalam perundingan ini, Hasan bin Ali mengatakan syarat bahwa dia bersedia menyerahkan kekuasaan pada Muawiyah dengan syarat antara lain. Yang pertama, Muawiyah menyerahkan harta Baitul Mal kepada untuk melunasi hutang-hutangnya kepada pihak lain. Yang kedua, Muawiyah tidak lagi melakukan cacian dan hinaan terhadap Khalifah Ali bin Abi Thalib serta keluarganya. Yang ketiga, Muawiyah menyertakan pajak bumi dari Persia dan daerah lain bijinat kepada Hasan setiap tahun. Yang kelima, Muawiyah tidak boleh menarik sesuatu apapun dari penduduk Madinah, Hijaz, dan Irak karena hal itu telah menjadi kebijakan Khalifah Ali bin Abi Thalib sebelumnya. Untuk memenuhi semua persyaratan, Hasan bin Ali mengutus seseorang sahabatnya bernama Abdullah bin Al-Harith bin Naufal untuk menyampaikan isi tuntutannya kepada Muawiyah. Setelah kesepakatan damai, Muawiyah mengirimkan sebuah surat dan kertas kosong yang dibubuhi tanda tangan untuk diisi oleh Hasan. Dalam surat itu ia menulis, "Aku mengakui bahwa ada hubungan darah, Anda lebih berhak menduduki jabatan khalifah dan sekiranya aku yakin kemampuan Anda lebih besar untuk melaksanakan tugas-tugas kekhalifahan."
Itulah salah satu kehebatan Muawiyah dalam berdiplomasi. Tutur katanya begitu halus, hegemonik, dan seolah-olah bijak. Surat ini salah satu bentuk diplomasi untuk melegitimasi kekuasaan dari tangan pemilik sebelumnya. Penyerahan kekuasaan pemerintah Islam dari Hasan Muawiyah menjadi tonggak formal berdirinya dinasti Umayyah di bawah pimpinan khalifah pertama, yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan. Dengan demikianlah berdirinya dinasti baru, yaitu dinasti Bani Umayyah 661 sampai 750 Masehi, yang mengubah gaya kepemimpinannya dengan cara meniru gaya kepemimpinan raja-raja Persia dan Eropa atau Romawi. Yang kedua yaitu pola pemerintahan dinasti Umayyah. Pernyataan di atas cukup mewakili sosok Muawiyah ibn Sufyan. Ini cerdas dan cerdik. Ia seorang politis ulung yang sesuai negarawan yang mampu membangun peradaban besar melalui politik kekuasaan. Ia berdiri sebuah dinasti besar yang mampu bertahan selama hampir 1 abad. Gaya dan corak pemimpinannya pemerintahan Bani Umayyah tahun 41 Hijriah sampai 661 Masehi berbeda dengan kepemimpinan masa-masa sebelumnya, yaitu masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Pada masa kepemerintahan Khulafaur Rasyidin dipilih secara demokratis dengan kepemimpinan karismatik yang demokratis. Karena proses berdirinya pemerintahan Bani Umayyah tidak dilakukan secara demokratis tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi, akibatnya terjadi beberapa perubahan prinsip yang berkembangnya corak baru yang sangat mempengaruhi kekuasaannya dan berkembang umat Islam. Orang yang pertama kali menunjukkan putra mahkota adalah Muawiyah bin Abu Sufyan dengan mengangkat Yazid bin Muawiyah. Sejak Muawiyah bin Abu Sufyan berkuasa tahun 660 Masehi sampai 681 Masehi, para penguasa Bani Umayyah menunjukkan penggantinya yang akan mengganti kedudukan letak ini. Berikut nama-nama ke-14 dinasti Bani Umayyah yang berkuasa. Bisa dilihat sendiri di sini ada 14 khalifah yang berkuasa di Bani Umayyah, di dinasti Bani Umayyah. Yang ketiga yaitu ekspansi wilayah dinasti Bani Umayyah. Ekspansi yang terhenti pada masa Khalifah Utsman bin Ali dilanjutkan kembali oleh dinasti ini di zaman Muawiyah. Di sini sudah jelas kan, penjelasannya sudah cukup jelas. Yang keempat yaitu perkembangan Islam masa Bani Umayyah. Dalam upaya perluasan daerah kekuasaan Islam pada masa Bani Umayyah, Muawiyah selalu menggerakkan segala kekuatan yang dimiliki untuk merebut kekuasaan di luar Jazirah Arab. Antara lain upayanya untuk meneruskan merebut kota Konstantinopel. Ada 3 hal yang menyebabkan Muawiyah terus berusaha merebut Byzantium. Yang pertama yaitu karena kota tersebut adalah merupakan basis kekuatan Kristen Ortodoks. Yang kedua, pengaruhnya dapat membahayakan perkembangan Islam. Yang ketiga, Byzantium termasuk wilayah yang memiliki kekayaan yang melimpah. Terus lanjut, pada masa Bani Umayyah beberapa kemajuan di berbagai sektor berhasil dicapai, antara lain di bidang arsitektur, perdagangan, organisasi, militer, dan seni. Yang kita bahas yang pertama yaitu bidang arsitektur. Organisasi militer, perdagangan, arsitektur. Pada masa Bani Umayyah, bidang arsitektur maju pesat, terlihat dari bangunan-bangunan artistik serta masjid-masjid yang memenuhi kota. Kota lama pun dibangun menjadi kota modern. Kedua yaitu organisasi militer. Organisasi militer pada zaman ini dikelompokkan menjadi 3 angkatan, yaitu angkatan darat atau Al-Jud, angkatan laut atau Al-Bahiriyah, dan angkatan kepolisian. Yang ketiga yaitu perdagangan. Setelah Bani Umayyah berhasil melakukan berbagai wilayah, jalur perdagangan jadi semakin lancar. Ibu kota Basrah di Teluk Persia
pun menjadi pelabuhan dagang yang ramai dan makmur. Begitu pula kota Aden. Yang terakhir yaitu kerajinan. Ketika Khalifah Abdul Malik menjabat, mulailah dirintis pembuatan tiras atau semacam bordiran, yakni cap resmian yang dicetak pada pakaian khalifah dan para pembesar pemerintah. Sekian penjelasan sedikit materi tentang pemerintahan ekonomi Islam pada masa Bani Umayyah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.